Berjumpa kembali sahabat kebun, sahabat hijau. Ini masih tetap di rumah Pak Paino, Kang Paino ya, di daerah Kedoya. Ini beliau sedang melakukan pruning. Yang di pruning ini jenis Jupiter, Ninel ya. Ini jenis Ninel yang di pruning. Sebagian ada buahnya, tapi memang ada beberapa pohon ya, tapi ini di pruning. Ninel itu ada sekitar ada tiga pohon, sekitar 3 pohon. Ini ada yang 2 pohon dilakukan pruning untuk mendapatkan trubus yang nantinya diharapkan membawa bunga. Kemudian bunga menjadi buah seperti ini. Ya kan, ini tadinya potes pucuk aja nih, ini potes pucuk, jadinya seperti ini nih Ninel. Buahnya seger-seger nih, mulus-mulus seperti apa mulusnya, seperti ayam petelur mulus-mulus ya kan. Nah, itu di sana ada batang apa tadi ya, peles ya Pak ya, Mana? batang peles ada di situ ya. Batang ini Giovanni. Giovanni kok peles. Nah, Giovanni ternyata di sini agak sulit untuk dibuahkan. Karakteristik untuk Giovanni itu pertama dibuahkan di sini hanya potes pucuk, mengingat lahan yang lahan yang sangat terbatas, sehingga ketika dilakukan pruning malah tidak membawa bunga. Ya, malah tidak membawa bunga ketika dilakukan pruning. Ya, memang karakteristiknya untuk di potes pucuk saja. Itu hampir sama kayak transfigurasi. Kalau transfigurasi juga kebanyakan teman-teman hanya potes pucuk. Ketika lahannya banyak ya dilakukan potes pucuk aja sudah membawa bunga. Ya, dan demikian dengan Giovanni. Sebenarnya batangnya Giovanni udah cukup besar, udah segede pipa peralon berapa nih? Ini pipa peralon yang setengah in. Ya, udah cukup besar, cuman karena yaitu tadi keterbatasan lahan sehingga dilakukan pruning, tapi malah tidak membawa bunga. Nah, itu kemudian ada sebagian cabang yang dicambung dengan Ninel, dan ini dilakukan untuk pruning gitu kawan-kawan ya. Nah, ini mondrop katanya sudah sekitar 2 tahun ya Pak mondropnya. Setahun setengah ternyata juga belum bisa membawa bunga ya kan, belum bisa membawa bunga. Dan kata beliau ini sebuah tantangan, ingin mengetahui bagaimana karakteristik untuk mondrop ya. Nah, ini mondrop itu kalau tidak salah yang bunganya agak panjang hitam, yang kres ya, rasa kalau dimakan itu punya kres gitu katanya gitu. Saya sendiri juga belum pernah tahu untuk mondrop yang berbuah matang. Dulu pernah ada di daerah Mampang itu, di rumahnya Pak sobat kita Pak Wawan Banjar itu, ada mondrop yang waktu itu sudah berbuah pertama hanya 1 dompol, jadi belum matang, jadi kita belum tahu, belum pernah nyobain. Nah, kalau yang ini tadi yang Jupiter, buahnya Jupiter memang tidak bisa gede-gede, dan ini bukannya nggak mau gede ya, ini memang super kecil dikarenakan satu batang kecil ya kan, satu batang ini yang hanya segede apa ini, kurang lebih sama pensil aja, gedean pensil. Ini buahnya itu bisa 10 dompol, bisa lebih, makanya ini buahnya enggak besar-besar nih. Biasanya ya memang untuk Jupiter buahnya lebih kecil ya. Tapi ini terlalu kecil. Nah, ini Jupiter ya, Jupiter yang masak.
aromanya memang. Nah, harusnya itu berinya itu paling tidak ini sebesar ini nih. Ini ada yang lebih kecil lagi ternyata. Ini harusnya segini seperti ini. Kalau yang satu tangkai itu sedikit buahnya juga lumayan gede juga tuh, ya kan? Ini karena memang terlalu banyak sehingga buahnya relatif kecil. Tadi saya tanya itu ada yang satu, nah itu satu batang ya segede pensil itu ada lebih dari 15 tandan. Ya wajar kalau dengan keterbatasan nutrisi yang hanya di pot seperti ini, ya kan? Ini potnya kurang lebih 75 liter ini dengan batang pokok yang sudah segini ya. Ini kemudian dua batang primer ya, ini dari dua batang primer ini menghasilkan beberapa batang sekunder ya. Itu yang besarnya hanya segede sebegede pensil, yang digelantungi puluhan tandan buah, sehingga ya wajar saja kalau buahnya ini lebih kecil dari ukuran yang biasanya di tempat teman-teman ada nih. Ini seperti ini. Dapat ini tidak dilakukan penjarangan, ya, ditambah tidak dilakukan penjarangan sehingga buahnya memang terlalu kecil ya. Tetapi jangan heran kalau memang ini buahnya memang kecil, tapi rasanya Bung luar biasa, memiliki citra rasa yang khas untuk Jupiter gitu. Ini yang kalau kesini Ninel ini yang potes pucuk ya, ini buahnya belum masak bener. Ini belum masak, masih hijau ya. Lumayan besar ini. Lumayan besar. Nah, ini juga nih. Lumayan gede ini. Ini Ninel ya, Ninel. Ini batang pokoknya ini besar ini. Batang pokoknya tuh. Dan ini batang sekundernya. Belum banyak buahnya untuk Ninel, ini sedang dilakukan pruning ya. Yang tadi ada buah ini seperti ini tadi itu ini potes pucuk, hasil potes pucuk saja. Ini sekarang dilakukan pruning oleh Pak Ino. Nah ini dia nih. Yang perlu entres silahkan untuk merapat ke sini sekarang juga, sebelum dimasukkan ke tong komposter ya. Belum masuk ke tong komposter, ini banyak banget entres Ninel yang bisa buat bibit ya gitu. Nah ini teman-teman ya, sahabat hijau, ini adalah kebun anggur Kang Paino di atas rooftop dengan media tanam atau pot kurang lebih 75 liter. Demikian, semoga menjadi inspirasi sobat semua dan selamat mencoba.